Halo, selamat pagi anak-anak. Bu Seni awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran hari Rabu tanggal 22 Juli 2020? Pembelajaran yang pertama kali ini kita akan belajar tematik. Jadi silahkan siapkan terlebih dahulu buku paket tema dan buku tulisnya ya. Jangan lupa alat tulis. Jika sudah, silahkan dibuka buku tematiknya pada pembelajaran ketiga. Sudah dibuka? Silahkan anak-anak buka pada pembelajaran ketiga di halaman 20. Sudah ketemu semuanya ya? Apa yang kalian lihat di situ? Ada gambar jerigen dan juga kandang kelinci. Kira-kira hubungannya apa ya anak-anak? Jerigen dengan kandang kelinci itu? Ya, baik, kita baca saja bersama-sama. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Jadi ternyata isi dari jerigen-jerigen ini adalah air seni kelinci. Kira-kira kenapa air seni kelinci dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam jerigen ya? Adakah yang sudah tahu? Ih, bau sekali, Pak, kata Edo. Benar, Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Sila berapa anak-anak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba kelas 5 apakah semuanya sudah hafal Pancasila? Kira-kira kemanusiaan yang adil dan beradab ada pada sila keberapa? Ayo. Nah, untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, bacalah bacaan berikut dengan seksama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nilai ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama
dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Nilai yang kedua, pada sila yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan, ya. Seperti bersedekah, membantu orang lain, dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Artinya apa? Seperti di gambar ini ya. Persatuan Indonesia adalah gotong royong, termasuk ini bekerja bakti. Nah, makna dari nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Apa itu bineka tunggal ika? Berbeda-beda namun tetap satu jua. Oke, lanjut yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wah, ini seperti gambar orang sedang rapat untuk apa ini? Bermusyawarah. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Ya, kata kuncinya adalah mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak, dan membudayakan musyawarah dalam setiap permasalahan. Untuk nilai yang terakhir, nomor 5, yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, sila ke-5. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu kata kuncinya apa? Menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Jadi di sini intinya adalah bekerja keras, menghargai kerja keras orang lain, ada sikap penghargaan dan kebersamaan. Di samping itu ada sikap menghargai hak dan kewajiban. Jadi saling tolong menolong serta menghargai orang lain. Perbedaannya dengan yang sila yang keempat tadi adalah gotong royong ya. Sebenarnya sudah jelas. Kalau ini ada sikap kebersamaan, hampir mirip, hampir sama. Baik, untuk diskusi
gotong royong, rajin beribadah, melaksanakan hasil keputusan musyawarah, tidak membedakan antar kaya dan yang miskin, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Nah, ini mungkin nanti jadi tugas pribadi ya. Ayo menulis sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Lambang bintang ini adalah lambang sila Pancasila. Sila keberapa? Sila pertama, betul, ketuhanan yang Maha Esa. Gambar rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar beringin, persatuan Indonesia. Gambar kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gambar padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk pada bagian ini, anak-anak diminta untuk menuliskan sikap yang sesuai dengan sila. Sila yang pertama, sikap yang sesuai apa kira-kira? Seperti tadi yang sudah dicontohkan pada bacaan. Sila dengan sikap yang sesuai dengan sila kedua seperti apa? Nanti dicari, sebutkan satu saja contohnya. Sikap yang sesuai dengan pohon beringin ini apa? Pohon beringin sila ke-3. Kepala banteng sila ke-4. Dan padi dan kapas sila ke-5. Carilah sikap yang sesuai masing-masing satu. Silahkan nanti dituliskan. Baik, sebelum kita ke tugas, kita lanjut dulu. Ada beberapa materi yang cukup penting. Amatilah perilaku sikap orang di lingkungan sekitarmu. Oh ya, ini kita lewati saja. Nah, di halaman selanjutnya ini ada peta. Di halaman 27, silakan kalian buka. Kondisi geografis negara Indonesia. Geografis. Nah, ini letak ini Indonesia berdasarkan garis lintang bujur. Nah, kalian bisa lihat ini gambar pada peta ya. Ada garis-garis yang membujur dari atas ke bawah ini secara vertikal. Ini merupakan garis bujur namanya. Bujur timur. Ini ada angkanya ya. Bisa kalian lihat di buku mungkin lebih jelas. Ini 95 derajat bujur timur. 100 derajat bujur timur. Ini garis yang ketiga, 105 derajat bujur timur. Garis yang keempat, 110 derajat bujur timur ya. Masing-masing ini berjarak 5 derajat sepertinya. Nah, paling terakhir ini yang ada pada gambar ini adalah 140 bujur timur. Untuk garis yang melintang secara horizontal dari kiri ke kanan ini dinamakan garis lintang. Ada lintang utara, ada lintang selatan. Di antara lintang utara ini yang ini dan lintang selatan yang di bawahnya sana, itu terdapat 0 derajat garis lintang 0 derajat. Ini adalah dinamakan garis lintang 0 derajat. Itu biasanya disebut juga dengan garis khatulistiwa atau garis khatulistiwa. Ada nama lainnya garis ekuator. Nah, anak-anak, untuk letak wilayah Indonesia, ini wilayah Indonesia itu ini membentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, tahu lagunya? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, kalian sering dengar lagu itu kan ketika hari 17 Agustus atau hari-hari nasional yang lain. Inilah yang dimaksud anak-anak.
wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu di sebelah sini. Nah, ujung sebelah barat Indonesia. Merauke ujung bagian timur. Maka diketahui letak geografis negara Indonesia adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nanti akan kalian pelajari lagi. Dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Itu nanti kalian akan pelajari di materi berikutnya. Baik, kita lanjut saja. Nah, berdasarkan pada peta di atas disusunkan dengan temanmu mengenai luas dan letak negara Indonesia. Luas dan letaknya bisa kalian ketahui nanti ada. Jika punya peta di rumah silahkan dibuka petanya. Nah, setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada petugas RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Ya, ini untuk pengetahuan saja, jadi tidak perlu dibuat. Adapun yang harus kamu tampilkan pada peta adalah, nah, posisi rumah, batas-batas RT, rumah, jalan, ladang, kebun, sawah. Nah, ini peta wilayah tempat tinggalku. Untuk hari ini kita lewati dulu. Mengenali wilayah tempat tinggal kita menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Ya, kita lewati, lanjut. Silahkan anak-anak langsung dibuka di halaman. Oh, baik. Ini sudah selesai materinya pada pembelajaran kali ini. Silahkan. Untuk tugas hari ini, silakan anak-anak kembali lagi Bu Guru sampaikan. Tugas hari ini ada pada halaman 24 dan 25 ya anak-anak. 24 dan 25. 24 pada tabel ini dibuat tabelnya, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Ini pernyataannya, perilaku gotong royong itu sesuai dengan sila keberapa? Apakah sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Nah, sila yang sesuai itu di kolomnya nanti silahkan kalian centang. Contoh misalnya gotong royong, misalnya, oh itu sesuai dengan sila yang ke satu, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalian jawabnya di sini centang. Ini hanya contoh ya. Bukan jawaban yang benar. Jawaban yang benar nanti silahkan dicari sendiri. Untuk yang kedua nanti misalnya, oh sesuai dengan sila yang kedua, centang. Tapi ini hanya permisalan, bukan jawaban yang benar. Nah, nanti anak-anak cari dan berikan centang. Seperti itu, dibuat tabelnya di buku tulismu. Untuk halaman 24-25, ini sudah tadi Bu Guru jelaskan. Ini lambang bintang itu sila keberapa ya? Dicari dulu. Oh iya, sila yang ke-1 misalnya. Sikap yang sesuai dengan sila yang ke-1 apa? Contohnya ya beribadah ke masjid misalnya, seperti itu. Nah, ini nanti diberi satu contoh sikap saja. Ada yang sila yang kedua, sila yang ketiga, sila yang keempat, sampai sila yang ke-5. Begitu ya anak-anak. Sepertinya tugas hari ini Bu Guru cukupkan. Sudah jelas juga, sudah saat tadi Bu Guru jelaskan 2 kali ya di awal tadi dan barusan dijelaskan. Tugasnya halaman 24 dan 25, silahkan dikerjakan di buku tulis dengan tulisan yang rapi. Jangan lupa cantumkan tanggal, identitas, dan judul tugas. Tugasnya adalah judulnya sila Pancasila, sikap dalam Pancasila. Kemudian seperti biasa dikirimkan ke WA Jabrinya Bu Guru, ditunggu sampai hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.